Masih bersama kami di obrolan Karebosi, pemirsa, kita masih membahas peta politik sosial pasca pengumuman kabinet. Saya ke Pak Risman. Kalau kita melihat kecenderungan ke depan di kabinet Indonesia Maju ini, sektor mana sebaiknya yang mungkin menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju sesuai dengan fokus pemerintah, yaitu ingin pengembangan sumber daya manusia? Kalau kita bicara secara nasional ya saya kurang paham ya, tetapi melihat penjelasan Bapak Presiden terhadap menteri-menterinya, memang apalagi kabinet ini diberi nama Kabinet Indonesia Maju, bukan lagi Kabinet Indonesia Kerja ya, Indonesia Maju. Artinya besarnya harapan Presiden Jokowi yang pertama dia menggenjot di bidang pendidikan, kemudian di pertanian dan sumber daya alam, dan yang lebih ini saya lihat memang isu regional, isu nasional adalah tentang radikalisasi. Makanya sangat terkejut kita hari ini Jenderal Bintang 4 Purnawirawan yang kedua menjadi Menteri Agama. Jadi banyak isu-isu yang kemudian yang harus diselesaikan, baik tingkat regional, nasional, dan seterusnya. Tapi yang lebih utama adalah tentang itu tadi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Saya kira itu yang lebih harus dikedepankan untuk menuju Indonesia Maju itu. Baik, kalau Anda sendiri Pak Dodi melihatnya bagaimana? Iya, saya kira ya mumpung menterinya dari Sulsel ya, Menteri Pertanian, saya kira apalagi Sulawesi Selatan kan adalah salah satu lumbung pangan di Indonesia. Jadi saya kira mudah-mudahan pertanian di Sulawesi Selatan semakin maju. Demikian juga dengan para nelayan ya di perikanan. Saya kira mudah-mudahan ada terobosan-terobosan baru. Itu yang menyangkut masyarakat luas, secara khusus juga mungkin di pendidikan. Saya kira bisa lebih ditingkatkan, dan saya kira itu aja yang ada di kepala saya saat ini. Kalau untuk dari arah koalisi dari pusat ke daerah sendiri bagaimana? Arah koalisi dari pusat ke daerah menjelang pilkada pasca pengumuman kabinet. Kalau itu biasanya itu tidak lurus ya. Pengalaman kami tidak pernah lurus. Di pusat koalisinya begini, di daerah itu cair, bisa saja kemana-mana. Tergantung kesempatan. Misalkan kader kita mau didorong, ternyata dia hanya bisa meyakinkan partai pendukung yang ternyata itu tidak sesuai di Jakarta. Katakanlah Gerindra kemarin kan tidak sesuai dengan PDIP karena Gerindra ke Pak Prabowo, PDIP ke Pak Jokowi. Nah, tapi tidak begitu. Kemarin juga kita sempat mendukung Prof. Nurdin Abdullah. Tapi dalam perjalanan tidak selesai ya, berpindah. Jadi tidak pernah lurus itu antara pusat dengan daerah. Demikian juga partai-partai lain tidak pernah lurus. Saya kira itu. Kalau Pak Risman sendiri, bagaimana melihat untuk arah koalisi dari pusat ke daerah menjelang pilkada? Yang pertama saya bilang begini, inilah sistem demokrasi kita yang bermasalah. Dalam artian proses demokrasi di Indonesia ini memang menempatkan partai politik, ya inilah konsekuensinya daripada sistem presidensial kita. Ya tadi seperti Pak Dodi bilang, kadang koalisi di daerah, di pusat, di daerah enggak. Di daerah iya, pusat enggak. Macam-macam tergantung kepentingan, yang selalu kita katakan itu politik itu cair. Tetapi sebenarnya ini yang justru lebih merusak sistem tatanan demokrasi kita. Karena kalau misalnya di Golkar di pusat berkoalisi dengan PDIP, tapi kadang di daerah berlawanan. Kenapa dikatakan merusak? Ya karena begini, kita belum pernah menemukan partai politik itu merekrut calon pemimpin. Rekrutmen pimpinan daerah dan pimpinan nasional itu sesuai undang-undang itu melalui partai politik loh.
Nah, kita tidak pernah menempatkan ideologi partai itu menjadi sumber utama dalam melakukan rekrutmen. Saya dukung Pak Dodi dari Gerindra bukan karena ideologi Golkar. Kadang PKS mendukung juga non-Muslim, kadang PKB juga mendukung non-Muslim. Begitu. Jadi sistem politik kita memang yang harus dibenahi. Jadi saya sepakat kalau misalnya kayak Partai Demokrat, PKS, PAN sekarang yang tidak ada dalam koalisi pemerintahan, ayo kita main sampai ke bawah, jangan juga berkoalisi. Tetapi itu kan mustahil, karena setiap daerah punya kepentingan masing-masing. Padahal dalam undang-undang partai politik kita, pemilik partai ini DPP, tinggal ditentukan aja di Jakarta. Saya mau Gerindra di Sulsel begini, Golkar begini, selesai kok. Jadi itu tidak akan membuat pengaruh yang berlebihan di pilkada-pilkada yang akan datang. Tidak akan membuat pengaruh berlebihan. Karena interestnya dengan kepentingan daerah. Berarti polanya masih sama seperti yang kemarin-kemarin. Iya. Nah itulah yang menurut saya harus dirubah. Itu tidak cocok lagi. Jadi kalau saya, ya udah. Kalau partai itu posisi di pusat, udah posisi sampai ke daerah. Posisi sampai ke daerah karena gimana logikanya? Presidennya dari PDIP, 7 partai itu, kemudian misalnya gubernurnya dari PAN di Sulawesi Selatan, kan nggak nyambung juga. Iya. Jadi itu yang saya maksud. Jadi kalau saya secara kepartaian nggak ada pengaruhnya, kecuali ada figur-figur atau tokoh-tokoh yang kemudian punya pengaruh, punya basis. Pilkada jauh lebih di situ pada ketokohan. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depannya? Kemungkinan apa tuh? Kemungkinan manuver-manuver politik untuk pilkada 2020 nanti di Sulawesi Selatan. Kita ini kan 2020 menghadapi pilkada 12 daerah. kabupaten kota. Khususnya kota Makassar apa segala macam. Saya mau bilang begini, saya di awal sudah sampaikan, 12 daerah ini akan menjadi pemicu tersendiri, pemicu utama dalam beberapa agenda politik ke depan. Ya. Jadi 2020 kita pilkada 12 kabupaten kota, 2023 kita pilgub lagi. Cuma 1 tahun lebih jedanya itu kita persiapan pilgub lagi. 2024 pemilu lagi. Jadi mulai dari sekarang memang semua harus main. Partai politik main, jualan program, jualan pilkada, dan seterusnya bekerja untuk yang bertugas di pemerintah, bertugas di DPR, silakan bekerja atas nama partai secepatnya, karena next agenda kita ini Semakin padat. Nah, yang saya maksud mungkin di pikiran orang, dan saya berapa hari ini berdiskusi dengan teman-teman, dengan masuknya SCL di kabinet, khususnya kita di Sulsel ini, seolah-olah terjadi sebuah turbulensi politik di Sulsel. Kayak membalik telapak tangan kayak gini, bahwa ada perubahan politik begitu Pak Sahrul masuk di kabinet, kemudian bisa merubah wajah Sulawesi Selatan. Itu juga tidak bisa juga benar. Ya. Bahwa Pak Sahrul loyali, banyak pendukungnya, banyak loyalisnya, beliau mantan gubernur, banyak pengikutnya. Ya, bahwa memang akan ada pengaruh-pengaruh politik itu pasti. Itu pasti. Nah, sekarang kita tidak mau, saya minta maaf ini, kita tidak mau kayak menteri-menteri sebelumnya. Kita pilkada, kita pilgub, isu kementerian yang turun. Main. Akhirnya apa? Yang merusak adalah program-program secara nasional. Baik. Nah, ini yang kita harus jaga. Saya juga berharap, kita juga semua berharap, kita kawal Pak Sahrul ini, kita jaga Pak Sahrul ini sebagai salah satu tokoh Sulawesi Selatan yang bagi saya ya bisa the next JK. Bisa the next JK, tapi beliau harus dijaga. Jangan lagi ditarik-tarik pulang ke sini. Baik. Jangan lagi ditarik-tarik dalam politik lokal Sulawesi Selatan. Biarkan saja fokus ya di kancah nasional. Beliau ini sekarang aset nasional. Baik. Beliau Menteri Pertanian yang akan bekerja di 34 provinsi. Baik. Jadi kalau beliau lagi ditarik-tarik ke Sulawesi Selatan, kasihan beliau. Baik. Kasihan beliau. Karir beliau di Sulawesi Selatan ini sudah cukup lah, 25 tahun, hampir 30 tahun jadi pemerintah. Baik. Saya ke Pak Dodi sekaligus closing statement tadi. Pak berharap Pak Risman untuk jangan kita lepas saya Pak Syahrul begitu, jangan ditarik-tarik lagi. Kalau Anda sendiri harapannya ke depan?
Saya harap kita orang Sulawesi Selatan saling mendukung lah ya. Oke. Yang ada di Sulawesi Selatan mendukung yang ada di Jakarta, yang ada di Jakarta juga mendukung apa yang ada di provinsi, tanpa harus saling mencederai. Saya kira itu. Baik, karena waktu kita telah habis, kita tutup untuk obrolan Karebosi pada malam hari ini. Terima kasih Pak Dodi Amiruddin, Wakil Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan, dan sebelumnya Pak Risman Pasegai, Jubir DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, itulah tadi akhir perbincangan kami untuk obrolan Karebosi pada malam hari ini. Anda jangan kemana-mana, sesaat lagi program Selewis Malam akan hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi selama 1 hari ini. Akhir kata, saya Zulkifli Ramli, selamat malam, sampai jumpa.